Iki kudune damkar iki. Mbak Wi. Lah iki kudune damkar, nek ora damkar ya ora iso no. Few moments later. Just a feeling that I want it behind because it's something that is so just in my mind. I guess it goes that. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giza Swatma. Saya dari Prodi MBS kelas A. Langsung saja materi pertama, itu pengantar akuntansi dan perusahaan. Pengertian akuntansi. Akuntansi adalah surat seni untuk melakukan pencatatan, pengelompokan, pengiktisaran, dan pelaporan serta penganalisisan terhadap transaksi-transaksi ekonomi perusahaan guna pengambilan suatu keputusan. Selanjutnya, pengertian perusahaan. Perusahaan adalah tempat terjadinya kegiatan produksi dan berkumpulnya semua faktor produksi barang dan jasa. Kemudian, peran akuntansi dalam perusahaan dan penggunaan akuntansi. Pihak-pihak yang berkepentingan menggunakan laporan akuntansi sebagai sumber informasi utama untuk mengambil keputusan. Informasi-informasi tersebut ditampung menjadi satu, dianalisis, dan pada akhirnya dipakai sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Lanjut kepada materi kedua, menganalisis transaksi. Pertama, apa itu transaksi? Transaksi adalah persetujuan jual-beli dalam perdagangan antara pembeli dan penjual. Kedua, apa itu analisis? Analisis adalah suatu kegiatan yang memeriksa atau menyelidiki suatu peristiwa melalui data untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Ketiga, metode analisis transaksi. Metode analisis transaksi ini terdapat 3 bagian juga. Pertama, menentukan jenis akun. Kedua, terapkan aturan debit dan kredit. Ketiga, catat transaksi dalam jurnal. Keempat, manfaat analisa transaksi. Manfaat analisa transaksi adalah untuk mengetahui posisi keuangan pada periode tertentu. Lanjut ke materi ketiga, yaitu proses penyesuaian dalam akuntansi. Terdapat 2 cara dalam melakukan proses akuntansi, yaitu akuntansi akrual dan dasar kas. Proses penyesuaian dalam akuntansi. Proses penyesuaian dalam transaksi-transaksi yang dilakukan pada masa lalu dengan masa sekarang sebagai bagian dalam proses penyusunan laporan keuangan. Di sini juga terdapat beberapa jenis akun yang memerlukan penyesuaian. Pertama, beban dibayar di muka. Kedua, pendapatan diterima di muka. Ketiga, utang beban. Keempat, piutang pendapatan. Kelima, bahan habis pakai. Keenam, kerugian piutang. Dan ketujuh, penyusutan aktivitas tetap. Oke, lanjut ke jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian merupakan buku akuntansi yang disusun untuk menyesuaikan saldo pada neraca saldo ketika tiba akhir periode akuntansi sehingga neraca tersebut menampilkan saldo yang aktual sehingga sesuai dengan jumlah aslinya. Lanjut ke materi keempat, menyelesaikan siklus akuntansi. Definisi siklus akuntansi. Siklus akuntansi adalah proses penyusunan suatu laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat diterima. Di sini juga terdapat beberapa fungsi siklus akuntansi. Fungsi siklus akuntansi adalah sebagai pencatatan, pengklasifikasian, penyesuaian, penutupan, penyusunan, pelaporan, audit, dan pemeriksaan. Proses siklus akuntansi. Proses siklus akuntansi ini terdapat 3 bagian, yaitu pertama, tahap pencatatan bukti transaksi, kedua, tahap pengiktisaran, dan ketiga, tahap pelaporan. Penyelesaian siklus akuntansi juga terdapat 3 bagian, yaitu pertama, neraca lajur, kedua, jurnal penutup, dan ketiga, jurnal balik. Lanjut ke materi kelima, akuntansi perusahaan dagang. Perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang membeli barang dagangan dari pemasok lalu menjualnya kembali kepada pelanggan tanpa diproses terdahulu atau tanpa diubah bentuknya. Kemudian ciri dan karakteristik perusahaan dagang. Di sini terdapat 3 bagian, yaitu pertama, pendapatan utama dari perusahaan dagang berasal dari penjualan barang dagang. Kedua, aktivitas utamanya adalah membeli, menyimpan, dan kembali dijual. 3. Tidak melakukan proses produksi barang. Jenis perusahaan dagang. Pertama, perusahaan dagang berdasarkan produk yang diperdayakan. Kedua, perusahaan dagang berdasarkan macam konsumen terlibat.
Di sini terdapat beberapa siklus akuntansi perusahaan dagang. Pertama, mencatat transaksi jurnal umum. Kedua, mencatat di buku besar pembantu. Ketiga, membuat neraca saldo sebelum disesuaikan. Keempat, jurnal penyesuaian. Kelima, neraca saldo telah disesuaikan. Keenam, membuat laporan keuangan. Ketujuh, membuat lembar kerja akuntansi. Kedelapan, membuat jurnal penutup. Kesembilan, neraca saldo telah tutup buku. Kesepuluh, membuat jurnal pembalik. Lanjut ke analisis transaksi. Analisis transaksi adalah kegiatan yang penting dalam tahapan siklus akuntansi. Analisis digunakan untuk mengetahui pengaruh dari transaksi terhadap akun-akun sehingga membentuk persamaan dasar akuntansi. Oke, langsung ke materi ke-6, akuntansi persediaan. Lanjut ke pengertian akuntansi persediaan. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Lanjut ke tujuan persediaan. Tujuan persediaan adalah untuk memudahkan dan melancarkan proses produksi suatu perusahaan dalam memenuhi kebutuhan konsumennya. Fungsi persediaan terdapat 3 bagian. Pertama, fungsi independensi. Kedua, fungsi ekonomis. Ketiga, fungsi antisipasi. Jenis persediaan di sini terdapat 2 bagian. Yang pertama yaitu berdasarkan bidang usaha perusahaan dan kedua perusahaan dagang saja. Metode penilaian persediaan. Pertama, alokasi harga. Kedua, masuk pertama, keluar pertama. Ketiga, masuk terakhir, keluarnya pertama. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.